Media internasional berdatangan ke Sumatera. Dari Al Jazeera sampai Jepang mengirim delegasi untuk meliput langsung betapa parahnya banjir yang melanda. Banyak dari mereka siap mengirim bantuan jika kita memintanya. Tapi pernyataan pemerintah berbeda. Menteri Sekretaris Negara mengatakan bahwa APBN kita cukup untuk menangani bencana ini. Tuan warga Aceh dijarah sama pejabat. Astagfirullah. Duh, gila. Bener-bener gak bisa ditolerir. Lagi bencana, malah ada yang coba pungli warga. Warga Aceh memilih meminta bantuan kepada pemerintah Malaysia dibandingkan mengharapkan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dia minta bantuan makanan ke PM Malaysia. Orang tak mempertikaikan bantuan dari Malaysia. Hanya engkau dan geng-geng kau saja yang mempertikaikan. Apakah bantuan dari Malaysia juga dijarah oleh para pejabat Indonesia, geng? Wah, Indonesia tidak memerlukan bantuan dari luar negara, namun rakyat Sumatera menjerit, berteriak, minta bantuan kepada Perdana Menteri Malaysia dan juga rakyat Malaysia. Terlalu sombong, terlalu sombong. Belagaknya minta pun tidak memerlukan bantuan dari luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaksikan sebuah video pernyataan seperti ini ya, geng ya. Ternyata banyak negara sudah tawarkan bantuan untuk bencana Sumatera. Namun, geng, malah ditolak oleh para pejabat-pejabat Indonesia. Ya, ini geng, pejabat-pejabat Indonesia terlalu sombong, terlalu angkuh, dan terlalu gengsi, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Namun tidak dengan di Malaysia. Malaysia tidak banyak-banyak cakap, banyak bicara, langsung mengirimkan bantuan maupun dari pemerintahnya maupun juga dari para rakyat-rakyatnya, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Nah, kiranya seperti apa sih alasannya pemerintah ini, geng? Kok bisa menolak bantuan daripada luar negara ataupun dari seluruh negara? Kenapa? Kayaknya sok-sokan mampu saja, padahal rakyatnya lagi menjerit tuh, geng, minta bantuan. Waduh, seperti apakah video yang akan Ikinya sajikan buat kalian semua? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak bersama-sama, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda, silakan komen di bawah. Janji, jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. 900-an orang meninggal akibat banjir, tapi bantuan asing ditolak pemerintah. Uni Emirat Arab siap kirim bantuan, tapi Indonesia menolak. Percaya APBN dan dana siap pakai cukup. Sementara itu, Gubernur Aceh khawatir warga di daerah terisolir bisa meninggal karena kelaparan, terutama di pedalaman Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Biren yang belum tersentuh bantuan. Satu kata, yaitu gengsi. Ternyata banyak negara sudah tawarkan bantuan untuk bencana Sumatera. Dan Menlu, Menteri Luar Negeri nggak salah, belum merasa membutuhkan. Waduh. Kok bisa? Udah situasi sangat membutuhkan bantuan kok masih gengsi? Masih gengsi banget lu. Pemerintah Indonesia tolak tawaran bantuan asing untuk banjir Sumatera. Kita masih sanggup. Udahlah, kalau ada yang mau bantu tuh iyain aja, apa susahnya? Selagi bantuannya nggak merugikan, ya oke-oke aja lah. Betul. Udah, jangan gengsi, bro. UEA siap bantu banjir Sumatera. Tunggu lampu hijau Indonesia. Apa? Mau ngapain nunggu lampu hijau nih? Kelamaan. Ada. Alasannya, upaya penanganan telah mencapai skala nasional. Perlu status hukum. Dia juga memastikan pemerintah pusat sanggup menanggulangi bencana di Sumatera meski menyambut bantuan asing. Terima aja bantuan asingnya untuk masyarakat Sumatera. Nggak usah gengsi. Stop gengsi. Akuin aja udah. Gue heran banget sama pemerintah. Maunya asik. Tuh lu lihat tuh, Menlu Sugiono, kita belum buka pintu bantuan negara asing untuk tanganin bencana Sumatera. Padahal ini bencana darurat, udah ratusan korban yang kehilangan nyawanya. Banyak anak kecil yang jadi korban, jadi yatim piatu karena orang tuanya kena banjir. Betul. Udah gitu bencana nasional kagak dilakuin, bantuan dari luar negeri juga orang dikasih masuk. Bagaimana ceritanya itu? Nih lihat nih, sungguh nestapa ketidakpastian menunggu bantuan pemerintah. Warga Aceh menjerit, kirimi kami kain kafan saja.
Udah saking capeknya nungguin bantuan, Pak. Padahal dulu nih ya lumpur lapindo bencana nasional. Tapi ngapain yang lebih parah enggak bencana nasional. Udah gitu banyak korban jiwa ya, menterinya orang ada yang dicopot satu juga. Kayak si Raja Juli, kayak si Keling no, si Bahlil. Makanya lihat internet, Pak, di sono banyak banget yang pada bersuara, yang masih terisolasi, yang 7 hari 3 hari belum pada madang. Belum kan enak para pejabat. Adanya di Jakarta aman, agak kebanjiran, tidur enak, madang enak. Pikirin yang di sono gimana? Nir empati pisan Romana. Madat banget. Media internasional berdatangan ke Sumatera. Waduh. Dari Al Jazeera sampai Jepang mengirim delegasi untuk meliput langsung betapa parahnya banjir yang melanda. Banyak dari mereka siap mengirim bantuan jika kita memintanya. Tapi pernyataan pemerintah berbeda. Menteri Sekretaris Negara mengatakan bahwa APBN kita cukup untuk menangani bencana ini. Padahal kondisi di lapangan jauh dari kata cukup. Gubernur Aceh Mualim menyebut bencana ini seperti tsunami kedua. Beberapa bupati di Aceh bahkan mengaku menyerah karena tidak mampu lagi mengatasi kerusakan dan jumlah korban. Jika kita melihat tragedi tsunami di Aceh dulu dan bandingkan bagaimana Presiden SBY mengatasinya, beliau mengambil langkah tegas dan membuat kebijakan ruang udara terbuka, yaitu dengan membiarkan bantuan internasional masuk tanpa hambatan. Dan hasilnya evakuasi lebih cepat, bantuan melimpah, dan pemulihan jauh lebih efektif. Ada sejumlah saran sebaiknya ke Jakarta dulu supaya lebih lengkap informasinya. Saya katakan tidak. Lebih cepat saya melihat keadaan di lapangan, maka lebih cepat bagaimana kebijakan dan langkah-langkah konkret di lapangan untuk mengatasi bencana itu. Masya Allah, sekarang muncul pertanyaan besar. Ketika dunia sudah ingin membantu, kenapa justru kita seperti menolaknya? Pejabat Indonesia ini gengsinya kenapa? Karena Indonesia ini adalah negara kaya, negara G20, negara BRICS. Namun rakyatnya menjerit, geng. Rakyatnya masih menjerit sekarang kayak gitu ya, geng ya. Kalau Malaysia tidak perlu lampu hijau, tak perlu apa, terobos saja, kata Malaysia. Bahkan warganya sampai turun langsung, geng, ke Aceh untuk menolakkan bantuan, geng. Namun ada isu nih, geng, lagi ya, geng ya. Kenapa bantuan warga Aceh dijarah sama pejabat sendiri? Ini pejabat dari pusat ataupun pejabat di Aceh, geng. Waduh, Pak udah bencana kayak gini, malah ada pungli di Indonesia. Astagfirullahaladzim, ada bencana seperti ini, geng. Di Indonesia, di tempatnya Sumatera, itu masih ada pungli, geng. Kayak gitu, geng. Ya Allah, ya Rabbi, apa benda nih nah Indonesia nih. Sikit-sikit ada bencana pungli, sikit-sikit ada penjarahan. Ini pejabat sama rakyat sama-sama gak ada adab menurut kenyataan. Ini nih, mana ini nih? Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Pantaslah kita selalu kena karma, selalu kena musibah karena pejabat sama rakyatnya. Ya Allah, ya tidak semuanya rakyat seperti itu, namun sebagian. Kayak gitu ya, geng. Jaga usah berlama-lama, geng. Inilah, geng, jeritan rakyat Aceh saat minta bantuan kepada warga ataupun negara Malaysia. Let's go, kita simak bersama-sama. Ada dugaan bantuan warga Aceh dijarah sama pejabat. Astagfirullah. Anggota DPRK Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara menjarah bantuan di pendopo bupati bikin warga geram. Mereka disebut datang bawa double kabin sampai truk dan langsung angkut bantuan tanpa izin dan tanpa koordinasi. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Yang bikin makin nyesek, bantuan yang mereka comot itu katanya malah dialihin ke dapil masing-masing, lengkap dengan branding nama pribadi. Waduh, ini sih pencitraan tingkat tinggi. Saking tingginya sampai nggak ada yang namanya empati atau simpati. Yang penting keuntungan pribadi. Share biar lebih banyak yang aware. Aduh, gila. Bener-bener gak bisa ditolerir. Lagi bencana, malah ada yang coba pungli warga. Bagus banget Bapak itu berani bertindak langsung. Untungnya beliau aman dan baik-baik saja. Nah, setuju banget. Kejadian kayak gini tuh harus ditindak cepat sama aparat. Polres Tapanuli Tengah untungnya sudah merespon dan menindak tegas pelaku lewat Polsek Sibabangun. Duh, bayangin aja. Lagi panik kena bencana, malah harus mikirin tagih uang sama oknum pungli. Lebih parahnya lagi, warga ini harus berani melawan sendiri. Sampai nyaris berantem cuman karena nggak mau kasih uang ke oknum itu. Nyaris liatnya, orang udah kesulitan masih harus ribet sama pungli. Padahal lagi trauma, lagi kelaparan, lagi kehilangan barang dan lainnya. Sadar gak sih, di tengah bencana masih aja ada oknum yang nyari untung sendiri. Kita harus stop warga di Indonesia. masa darurat kayak gini. Share biar makin banyak yang aware. Warga Aceh Orang Aceh. Aceh itu bukan
ain Grab, ain yang tak ada harapan suram. Kau tengok, kau baca, kau pandai baca kan? Kau Kasih paham. caleg kan, caleg yang gagal kan, betul tak? Tuh, kau baca. Kau baca, apakah ini mengirim dokter dan obat ini bukan termasuk bantuan? Oke, aku baca. Gubernur Aceh izinkan Malaysia kirim dokter dan bantuan obat sebanyak 3 ton untuk korban bencana. Ini liputan 6. Pertikaikan bantuan dari Malaysia. Hanya engkau dan geng-geng kau saja yang mempertikaikan. Engkau dan geng-geng kau kan tak terkena dampak bencana alam nih. Lebih baik kau diam. Ini yang terkena dampak bencana alam nih tak berkuar-kuar hanya engkau saja. Aku pun pelik lah dengan geng-geng kau nih. Ain yang tak ada harapan. Duh, kau pertikaikan pula. Apakah ini bukan termasuk bantuan? Kau tolong, kalau kau pandai, kau tolong buatkan VT. Balas VT ini. Kau balas pakai VT juga. Apakah ini bukan termasuk bantuan? Itu persoalan aku dan kau harus jawab Ain yang tak ada harapan suram. Bye. Wah, parah nih geng, para pejabat-pejabat. Bantuan dari luar negara ataupun bantuan juga dari Indonesia itu dijarah oleh pejabat Indonesia. Apakah bantuan dari Malaysia juga dijarah oleh para pejabat Indonesia, geng? Wah, Indonesia tidak memerlukan bantuan dari luar negara, namun rakyat Sumatera menjerit, berteriak, minta bantuan kepada Perdana Menteri Malaysia dan juga rakyat Malaysia. Terlalu sombong. Belagaknya minta pun tidak memerlukan bantuan dari luar negara. Pak. Dan juga para pungli, ya Allah ya Rabbi, gak habis pikirnya. Ini orang-orang apa sih? Orang-orang apa kayak gitu? Ini diciptakan dari apa ini, geng? Kayak gitu. Ini keluar dari itu ke? Atau dari ke? Ataupun ya Allah. Mau lewat itu mau bagi bantuan. Aduh, ini belum cerita lagi dari warga Malaysia gimana, karena warga Malaysia gengnya banyak yang turun langsung untuk datang ke Sumatera membawa truk lori lah kayak gitu untuk membagikan beras, makan makanan, bukan Maggi dan lain sebagainya. Maggi bukan beli di Indonesia, namun dibawa langsung dari Malaysia kayak gitu ya. Jadi ya ikinya yang pelik, Kak siapa ini namanya lah, tak tahu lah, pokoknya itulah kakak yang selalu ketawa. Ini yang dipertikaikan oleh geng-gengnya si Kokori, Ain Arahat, Ain Kurat, Wan Nur, kayak gitu ya gengnya, dipertikaikan sama mereka. Itu peliknya iki, kayak gitu ya geng. Dipertikaikan bantuan daripada Malaysia, sedangkan rakyat Aceh menjerit dan memohon minta bantuan daripada Malaysia. Gila, betul lah weh, ini orang kemasukan air lah, betul lah. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda saya akan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.